Bacaan kita pada hari ini mengisahkan pada Minggu Palmarum ketika Yesus hendak memasuki Yerusalem. Sebentar lagi dia akan menjalani masa sengsara menuju salib di Bukit Golgota. Dan Minggu Palmarum ini merayakan bagaimana Yesus disambut sebagai raja. Sebagai raja damai. Sambutan kepada Yesus ini kemudian menjadi semacam proyeksi ke depan bahwa dia adalah raja damai yang akan disambut oleh seluruh dunia, yang akan memulihkan semesta ini. Karena dia adalah raja damai yang akan mendamaikan segala sesuatu ke dalam dirinya. Yang menarik pada teks ini adalah bahwa teks ini mengajak kita untuk melihat sesuatu yang barangkali selama ini luput di dalam perspektif kita, di dalam cara pandang kita, di dalam paradigma kita dalam melihat sesuatu. Pandangan kita sangat terbatas dan sangat selektif. Kalau kita mendekati sesuatu atau mendekati realitas, realitas itu seringkali juga ditentukan oleh bagaimana cara kita memandangnya. Kalau Anda mengenakan kacamata hitam, maka Anda akan melihat bahwa kenyataan yang di depan Anda itu berwarna hitam. Walaupun sebetulnya di depan kita ini penuh dengan warna-warni. Tapi karena lensa Anda memandang hitam, maka yang warna-warni itu tertutup oleh warna hitam. Kalau Anda memakai kacamata berwarna kuning, maka segala sesuatu yang Anda lihat akan menjadi berwarna kuning. Saya tidak mengatakan bahwa realitas itu sepenuhnya dibentuk oleh kita, dikonstruksikan oleh subjek kita. Saya tidak mengatakan itu, tapi sedikit atau banyak dalam hidup kita, cara pandang subjektif kita itu akan banyak menentukan bagaimana kita melihat segala sesuatu di dalam kehidupan kita, termasuk realitas itu sendiri. Dan salah satu hal yang sering luput ketika kita memandang kenyataan atau realitas itu adalah hal-hal yang kecil di sekitar kita. Hal-hal kecil itu sering terluput dalam kehidupan kita yang kita tidak sadari bahwa hal-hal itu sebetulnya sudah bersumbangsi membentuk seluruh kehidupan kita sampai pada hari ini. Pada teks kita, kasusnya adalah hal kecil itu yang kita sebut dengan keledai. Keledai muda. Ada seekor keledai muda pada teks itu yang masuk. Pembacaan kita atas teks-teks kitab suci kadangkala atau seringkali terlalu manusiawi. Terlalu antroposentrik. Terlalu berpusat pada aku sebagai subjek dan sebagai manusia. Dan ketika kita membaca teks ini, subjek manusia itu perlu sedikit direnggangkan, perlu sedikit ditangguhkan, ditenggang untuk melihat bahwa ada the little things yang masuk ke dalam teks itu, yaitu seekor keledai muda. Yang kalau kita tidak hati-hati membacanya, kita akan kembali membacanya dalam cara pandang aku sebagai manusia yang subjektif. Menarik bahwa seekor keledai muda dikutip sebanyak 5 kali di dalam teks ini. Sementara orang Farisi di situ yang punya peran besar dalam otoritas
budaya dan agama dan kehidupan pada waktu itu dikutip hanya satu kali, orang Farisi. Artinya apa? Dalam teks ini secara prioritas, keledai muda itu lebih prioritas daripada orang Farisi di dalam teks ini. Lebih prioritas dari orang yang memegang kuasa dominan dalam budaya dan kehidupan orang Yahudi pada waktu itu. Keledai muda ini naik ke atas panggung menjadi aktor utama. Yesus disebutkan 8 kali pada teks itu. Keledai itu disebutkan 5 kali. Tentu Yesus adalah aktor yang paling utama di sana, tapi aktor yang kedua itu adalah keledai muda, karena tanpa keledai muda itu, apa yang naik ke panggung itu akan menjadi kurang. Nanti kita akan lihat teks nubuatan tentang Yesus Kristus. Sementara kata batu, ada kata batu juga di dalam teks itu. Batu-batu itu dikutip sebanyak 3 kali. Dan kata 2 orang murid yang diutus oleh Yesus itu diganti dengan kata ganti ketiga menjadi mereka, itu dikutip sebanyak 7 kali. Kata mereka. Bukan disebutkan langsung 2 orang murid. 2 orang murid hanya disebutkan 1 kali. Selebihnya kata gantinya mereka, mereka, mereka. Artinya mereka bukan aktor utama, tapi mereka adalah aktor yang menopang kata ganti orang pertama, yaitu Yesus dan keledai muda. Murid-murid itu kemudian diutus untuk mengambil keledai muda itu, untuk kemudian digunakan, ditunggangi oleh Yesus untuk memasuki Yerusalem. Jadi dari skala prioritas, Yesus adalah yang paling prioritas. Lalu yang kedua adalah keledai muda itu, dan keledai muda itu ditopang oleh mereka, oleh 2 orang murid itu, untuk dibawa kepada Yesus. Dan kesimpulan dari teks ini di ayat yang ke-40 ditutup secara klimaks dengan kata batu-batu. Ayat yang ke-40, aku berkata kepadamu, jika mereka diam, batu-batu ini akan berteriak. Saya mau sampaikan khotbah saya hari ini tentang keledai, batu, dan Mesias. Keledai dan batu, 2 kata yang sering luput dalam panorama subjektif kemanusiaan kita, ketika kita bahkan membaca teks-teks kitab suci. Tapi 2 kata ini, keledai dan batu ini, digunakan Yesus untuk menyatakan bagaimana dia masuk ke Yerusalem, disambut sebagai raja damai, disambut sebagai raja atas segala raja, dengan menggunakan keledai, dan dengan menutup kesimpulannya dengan batu-batu. 2 perkara kecil yang luput dalam pengamatan kita, tapi digunakan oleh Yesus. Yang menariknya adalah bahwa teks ini disampaikan dengan konteks sebelumnya. Konteks sebelumnya adalah bahwa Yesus sedang menyampaikan tentang perumpamaan tentang uang mina. Perumpamaan tentang uang mina ini adalah perumpamaan yang mirip dengan perumpamaan talenta dalam Injil Matius. Kalau dalam Injil Matius, hamba-hamba itu diberikan talenta oleh tuannya, 10, 5, dan 1 talenta. Sementara dalam perumpamaan uang mina ini, semua hamba itu mendapatkan 10 uang mina. Semua sama, semua setara. 10 uang mina masing-masing. Tapi kemudian, sama seperti kisah dalam Injil Matius, yang hamba 5 dan 2 talenta kemudian menjalankan uang itu, ada yang memasukkannya ke bank, ada yang mengelolanya dan berbunga dan dapat profit, sementara hamba yang terakhir tidak menjalankannya. Nah, hamba yang terakhir uang mina ini juga tidak menjalankan uang mina itu,
Dan kemudian dia malah menuduh sang tuan yang memberikan uang mina itu sebagai dia yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah ditaruh dan menuai apa yang tidak pernah ditabur. Dia menyimpannya dalam sapu tangan. Kata tuannya, "Hai kau hamba yang jahat, sudah kau tahu aku keras. Kenapa tidak kau taruh di bank supaya itu diperbanyak dan aku masih dapat profitnya?" Kira-kira perumpamaan itu bercakap seperti itu. Tapi kemudian sang tuan itu bilang, "Ambil mina yang satu itu, berikan kepada orang yang punya 10 mina itu. Yang menjalankan uang itu dengan baik, berikan kepada dia." Dan perumpamaan itu disimpulkan, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, juga apa yang ada padanya akan diambil. Tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Menarik bahwa kisah Minggu Palmarum ketika Yesus menunggangi keledai muda, ini dikontraskan dengan konteks sebelumnya ketika ada orang-orang yang menolak dia. Ketika ada hamba uang mina yang tidak mau mengerjakan pekerjaan memperbanyak uang mina itu. Dan raja itu bilang, semua seteru yang tidak suka kepadaku itu bawalah dan bunuhlah mereka di depan mataku. Artinya perumpamaan ini mau mengontraskan bahwa ada orang-orang yang menolak dan tidak mau menyambut dia sebagai sang raja damai itu, tetapi dikontraskan dengan seekor keledai muda yang digunakan dan mau menyediakan diri untuk menyambut dia sebagai raja damai. Teks ini mau mengontraskan sedemikian rupa antara manusia sebagai subjek yang katanya berkehendak, berkemauan, beriktikat baik, mampu bertindak, punya inisiatif dan tanggung jawab, ternyata dia menolak sang raja itu, sementara si keledai muda ini, yang katanya belum pernah ditunggangi ini, bisa ditunggangi oleh Yesus Kristus. Yang katanya tidak lebih tinggi derajatnya dari manusia. Yang katanya tidak punya rasionalitas yang lebih kompleks daripada manusia. Tapi dia menyediakan dirinya untuk ditunggangi oleh sang raja damai itu. Mengapa penting untuk mengatakan ada laporan bahwa keledai muda itu belum pernah ditunggangi? Kita tahu keledai atau binatang apapun yang belum pernah ditunggangi itu berarti belum pernah dijinakkan. Hewan apapun yang belum pernah dijinakkan, dia tidak jinak, jelas. Dia liar, dia tidak akan bisa ditunggangi. Dia harus dilatih dulu oleh pawangnya, dijinakkan dulu supaya bisa menjadi alat transportasi yang memadai. Itu sebabnya dia disebutkan belum pernah ditunggangi. Bayangkan kalau Yesus tiba-tiba menunggangi dan memang tiba-tiba ditunggangi, dia bisa saja bingung. Dia bisa saja ketakutan dan melakukan hal-hal yang tidak terduga. Karena dia liar. Mungkin bisa saja ketika dia ditunggangi, dia langsung lari. Dia langsung kabur. Atau dia menendang ke belakang. Atau mungkin saja reaksinya ketika dia ditunggangi, dia langsung freeze. Diam, membatu, membeku, begitu saja. Dia tidak mau jalan. Atau dia menolak, dia kabur, dan seterusnya. Itu sebabnya teks ini mengatakan keledai muda itu belum pernah ditunggangi. Anjing kami yang bernama Coffee itu pas awal-awal bersama kami, saya coba pakaikan dia tali lis itu ya, tali untuk dia jalan itu.
Hari pertama, hari kedua dipakaikan tali itu dia nggak mau jalan. Biasanya kita lihat anjing kalau dipakaikan tali bisa jalan seiring dengan tuannya. Ini dia tidak mau jalan. Dia nunduk aja. Dia freeze. Dia diam. Ditarik-tarik, dia diam. Ditarik-tarik, dia gigit talinya. Itulah yang terjadi. Karena dia belum pernah dipasangkan tali itu. Maka dia tidak nurut. Tapi ini mau dikontraskan antara orang-orang yang punya segala-galanya itu. Punya 10 uang mina itu. Punya segala kapasitas untuk menyambut dia sebagai sang raja damai itu. Toh, hamba yang terakhir itu tidak menyambut dia. Tapi si keledai yang dianggap tidak punya kapasitas sama sekali, yang belum pernah dijinakkan itu, belum pernah ditunggangi itu, yang barangkali luput dari pembacaan kita ketika kita membaca ada keledai muda, kita hanya berpikir dia adalah alat saja. Dari cakrawala kita membaca sebagai manusia. Toh ternyata dia memberikan punggungnya untuk ditunggangi oleh Yesus Kristus. Kontras yang kedua adalah antara si keledai muda, tadi saya sebutkan di awal, dengan orang Farisi. Yang punya kuasa atas budaya, agama, dan kehidupan pada waktu itu. Hanya disebutkan satu kali. Beberapa orang Farisi di antara orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka diam, batu-batu ini akan berteriak." Kontras antara keledai muda dan orang Farisi yang dominan, punya kuasa. Keledai muda itu dianggap lebih. Dia yang memberikan punggungnya. Dan orang Farisi dalam teks ini tidak lebih daripada batu-batu. Karena batu-batu itu disebutkan sebanyak 3 kali. Kalau mereka diam, batu-batu ini akan berteriak. Artinya apa? Menyambut dia sang Raja Damai itu pada hari ini dalam teks kita berarti menyambut dia bersama dengan keledai-keledai, bersama dengan batu-batu, bersama dengan hal-hal yang kita anggap kecil dan sepele, bersama dengan segenap jagat raya ini. Keselamatan kita pada hari ini perlu dipikirkan juga adalah semacam keselamatan bersama semesta. Keselamatan yang ekologis. Pada hari ini kalau kita tidak memikirkan lingkungan, tidak memikirkan yang ekologis itu, tidak ada keselamatan. Ensiklik Paus Fransiskus tahun 2015 menunjukkan keprihatinan terhadap nasib bumi dan eksploitasi ekonomi kapitalis yang sedemikian rupa membawa kita sampai pada hari ini. Laudato Si, nama ensiklik itu. Terpujilah Engkau, Tuhanku. Dari situ Paus mau mengatakan bahwa memuji Tuhan adalah memuji Dia bersama dengan bumi, yang juga memuji Dia. Jangan biarkan bumi itu menangis. Jangan biarkan bumi itu merana. Tapi izinkanlah bersama-sama bumi itu menyambut dia juga, sang Raja Damai itu. Karena dialah damai yang akan mengikat segala sendi, segala sesuatunya antara kita, Allah, alam semesta secara kosmik. Disitulah pada Minggu Palmarum ini, keledai dan batu menjadi penting. Karena Raja Damai itu harus disambut di dalam kolaborasi antara yang manusia dan yang bukan manusia. Sehingga pengharapan Kristiani kita adalah juga sebentuk pengharapan
kosmik, sebentuk pengharapan ekologis yang tidak menyingkirkan bacaan-bacaan atas bumi, atas keledai, atas batu, tapi melibatkan segala sesuatunya di dalam kolaborasi. Bukan lagi penaklukan dan dominasi ketika kita membaca teks kitab suci. Seperti yang pernah dituduhkan oleh seorang bernama Lynn White. Dia melacak akar historis dari eksploitasi alam semesta ini berasal dari teks-teks suci Alkitab yang mengatakan bahwa manusia adalah citra Allah yang mendominasi alam semesta. Sehingga di situ dimulailah kerusakan di era modern melalui eksploitasi yang berlebih-lebihan. Mungkin tuduhan Lynn White dari papernya yang sangat terkenal itu berlebihan. Tapi tidak juga bisa disalahkan bahwa kitab suci kita bisa dibaca secara demikian untuk mendukung eksploitasi. Tapi tentulah itu pembacaan yang berkepentingan pada subjek manusia itu sendiri. Tapi hari ini, dari Minggu Palmarum ini kita bisa membaca dan merenungkan bersama bahwa pengharapan akan Dia Sang Raja Damai itu tidak boleh dipisahkan dari pengharapan sang keledai itu. Dari pengharapan batu-batu yang menyembah dan memuji Dia karena diciptakan di dalam dan melalui Dia. Tidak boleh dipisahkan dari sana. Kalau demikian, implikasi bagi kehidupan Kristiani kita, bahwa kekristenan kita mestilah kekristenan yang melihat keselamatan bagi semua. Keselamatan bagi bumi ini, keselamatan bagi alam ini, dan keselamatan bagi kita semua. Ditebus di dalam Dia, dalam penebusan kosmik, Kristus Sang Pantokrator itu. Sang kontainer yang mewadahi semua, termasuk alam semesta ini di dalam dirinya. Seorang pemikir Inggris, ya, G.K. Chesterton, sangat terkenal dia, tulisan-tulisannya, termasuk dia dianggap juga sebagai seorang teolog awam. Jadi pemikiran-pemikirannya banyak menginspirasikan pemikiran-pemikiran teologis. Ada satu puisinya terkait dengan keledai ini. Pendek tapi menarik bagaimana puisi bisa mendekatkan kita kepada perspektif si keledai itu sendiri. Saya coba bacakan, saya alih bahasakan saja menggunakan aplikasi AI DeepSeek, ya. Jadi bahasanya cukup lentur untuk sastra dalam alih bahasa ke bahasa Indonesia. G.K. Chesterton menulis si keledai. Ketika ikan terbang dan hutan berjalan, dan buah ara tumbuh di duri, di saat bulan merah membara, pastilah aku dilahirkan. Dengan kepala mengerikan dan jerit pilu, telinga bagai sayap yang tersasar, parodi setan yang menjalar, meniru makhluk berkaki 4, buronan compang-camping bumi, berkehendak bengkok sejak purba, lapar, cambuk, hina aku bisu, rahasiaku tetap teguh. Bodoh, aku pun pernah berjaya. Saat singkat nan dahsyat dan manis, teriakan bergema di telinga, dan palem menghampar di kaki.
Satu puisi yang menurut saya luar biasa. Sangat imajinatif, tidak bisa ditebak, sangat kaya, tapi sekaligus mau mengajak kita, begini rasanya punya perspektif seekor keledai yang pada waktu itu entah secara random atau serabutan ditunggangi oleh Yesus Kristus. Dia tidak bisa melaporkan peristiwa itu. Karena dia tidak punya kata-kata manusia yang cukup untuk memberitahu kepada manusia yang lain. Tapi teks kitab Injil yang ditulis dalam bahasa manusia itu menulis bahwa keledai itu ditunggangi oleh Yesus Kristus. Keledai itu hanya mengatakan bahwa aku bisu. Ada lapar, ada cambuk, ada rasa hina, ada rasa aku bodoh. Karena keledai selalu dianggap bodoh. Tapi dia bilang, suatu masa aku pernah berjaya. Satu momen itu, ketika sang raja yang rendah hati itu, sang raja yang damai itu, mau menunggangi aku. Satu masa aku pernah berjaya. Masa itu hanya singkat, tapi itu dahsyat dan itu manis. Teriakan-teriakan bergema di telingaku yang seperti sayap yang nyasar kemana-mana itu. Telinga yang panjang itu. Aku seperti parodi setan yang menjalar. Buruk rupa, tidak dianggap orang. Tapi kemudian teriakan itu menggelarkan juga palem, menghampar di kaki. Dan kaki-kaki dari keledai itu juga menginjak palem-palem itu yang dihamparkan buat sang raja damai. Damai yang sejati di dalam dia hanya mungkin ketika panorama kita memasukkan juga keledai dan batu di dalamnya. Tanpa itu, pengharapan Kristiani kita belum cukup. Amin.